Pertempuran di Setra Gandamayu. Dalam perang besar ini Raja Airlangga mengikutkan pasukan khusus Balayuda Kediri dalam menghadapi Calonarang dan pasukan Leaknya. Para pasukan Balayuda Kediri yang terpilih sebanyak 200 orang yang dipimpin oleh Ki Kebowirang dan Ki Lembutal. Semua pasukan ini akan mengawal dan membantu Empu Baradah dalam menumpas kejahatan yang dilakukan oleh Calonarang dan antek-anteknya. Segala sesuatu perlengkapan segera dipersiapkan seperti senjata tajam berupa tombak, keris, kelewang, dan lain-lain. Demikian pula dengan berbagai sarana pelindung badan yang gaib sebagai sarana penolak atau penempur leak, sarana kekebalan, semuanya diturunkan dari tempatnya yang pingit atau tempat rahasia. Yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan mengenai perbekalan makanan dan minuman yang diperlukan selama penyerangan. Ketika semua persiapan dianggap rampung, maka mereka pun istirahat agar tenaga cukup kuat untuk penyerangan besok. Keesokan harinya perjalanan penyerangan dilakukan, pasukan khusus atau pasukan pilihan dari Kediri yang disebut dengan pasukan Balayuda dalam penyerangan tersebut mengawal Empu Baradah. Sedangkan di depan sebagai pemimpin pasukan dipercayakan kepada Ki Kebowirang didampingi Ki Lembutal. Tidak diceritakan perjalanan mereka, akhirnya rombongan Empu Baradah dan pasukan Kediri sampai di pesisir selatan desa Lembah Wilis. Di sana rombongan tersebut berhenti sejenak untuk beristirahat dalam persiapan untuk menuju ke desa Girah. Semua pasukan kemudian menuju Setra Gandamayu yang berada di wilayah desa Girah. Diceritakan kemudian Calonarang di rumahnya diiringi oleh para sisyanya semua melakukan penyucian diri dan mengayat atau memuja ke hadapan Ida Betari mohon anugerah kesaktian. Mereka memusatkan pikiran dan memanunggalkan bayu atau tenaga, sabda atau suara, dan idep atau pikiran, memuja Ida Betari. Semua pekakas dan sarana pengleakan diturunkan dari tempatnya yang pingit atau tempat rahasia, dan masing-masing menggunakannya. Calonarang kemudian mulai memejamkan mata dan memusatkan pikiran. Ia tampak berkomat kamit mengucapkan mantra sakti memohon anugerah kesaktian dan kesidian ke hadapan Hyang Mahawisesa, dengan harapan Empu Baradah dan Balayuda Kediri dapat dikalahkan. Semua sisya Calonarang telah nyuti rupa atau berubah wujud dan siap menyerang. Ada wujud monyet, kambing, sapi dan kuda, ada kain putih panjang yang siap menggulung dan membakar, ada bade atau menara pengusungan mayat, ada babi, dan berbagai perwujudan lainnya. Semua pasukan leak kemudian keluar dari rumah Calonarang dalam rupa bola api berterbangan, kemudian menuju ke Setra Gandamayu tempat perjanjian pertempuran dengan Empu Baradah dan pasukan Balayuda Kediri. Melihat pasukan leak dengan beraneka rupa datang, pasukan Kediri menjadi kaget dan was-was dan ada yang ketakutan. Semuanya bersiap-siap dan merapatkan diri. Demikian pula dengan Ki Kebowirang dan Ki Lembutal, mereka berdua sangat waspada, serta selalu berada di dekat Empu Baradah untuk mengawalnya. Empu Baradah tidak sedikit pun gentar melihat kawanan leak tersebut, bahkan semangat untuk bertempur semakin membara. Sambil juga Empu Baradah mengucap mantra sakti Pasupati. Sangat ampuh mantra sakti Pasupati tersebut. Empu Baradah membawa pusaka sakti berupa sebuah keris yang bernama keris Jagasatru. Tewasnya Calonarang Sang Ratu Leak.
Pertarungan terjadi dengan sangat seram dan dahsyat antara penguasa ilmu hitam yaitu Calonarang dibantu para sisya atau murid-muridnya dengan penguasa ilmu putih yaitu Empu Baradah, dibantu pasukan Balayuda Kediri, di Setra Gandamayu. Pertempuran berlangsung sangat lama sehingga sampai pagi, dan karena ilmu hitam mempunyai kekuatan hanya pada malam hari saja, maka setelah siang hari, Calonarang akhirnya tidak kuat melawan Empu Baradah. Calonarang terdesak dan sisanya banyak yang tewas dalam pertempuran melawan Empu Baradah dan pasukan Balayuda Kediri. Mengetahui dirinya terdesak, Calonarang seperti biasa segera menggelar kesaktian pengiwanya. Ia segera berubah wujud menjadi seekor burung berbulu emas melesat ke udara dan bersembunyi di balik awan. Ketika itu Empu Baradah segera masuk ke dalam rumah Calonarang. Didapatinya rumah Calonarang telah kosong, tak ada siapa-siapa. Pasukan Balayuda Kediri mengurung dan mengepung rumah Calonarang. Empu Baradah kemudian berteriak, "Hai kau Calonarang pengecut, di mana gerangan engkau bersembunyi? Sudah berwujud apa engkau sekarang, aku akan hadapi. Aku menantangmu, ayolah segera tunjukkan batang hidungmu." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ada jawaban dari angkasa. Rupanya Calonarang sudah bersembunyi dari tadi, tanpa sepengetahuan pasukan Kediri. Calonarang berkata, "Hai kau Empu Baradah, di mana bersembunyi rajamu?" Mendengar ejekan si burung tersebut dari udara, segera Empu Baradah memerintahkan kepada Ki Kebowirang untuk membidikkan senjata tersebut ke arah si burung Calonarang. Namun ketika itu, Ki Kebowirang menjadi kebingungan karena musuh yang akan dibidik tidak kelihatan. Hanya suaranya saja yang berkoar-koar. Ditambah lagi dengan adanya kilat dan guntur yang menggelegar di angkasa. Semakin menyulitkan untuk membidik si burung Calonarang. Menghadapi situasi demikian, Empu Baradah mencoba untuk memikirkan sebuah daya upaya. Empu Baradah kemudian memerintahkan kepada Ki Lembutal sebagai umpan, agar si burung mau keluar dari persembunyiannya. Ki Lembutal mencoba untuk mencari tempat yang agak terbuka. Mereka menari-nari sambil mengibas-ngibaskan senjatanya ke udara sebagai pertanda menantang. Ki Lembutal menghina si burung, "Hai engkau Calonarang, kenapa engkau bersembunyi? Ayo turun, akan aku potong lehermu, akan aku cincang engkau, bila perlu aku jadikan burung-burung panggang. Hai kau Calonarang, kalau memang engkau sakti mengapa engkau bersembunyi di tempat yang tinggi begitu? Kalau engkau mau, kau boleh hisap pantatku." Demikian ejekan Ki Lembutal yang tidak senonoh, sambil membuka kainnya dan memperlihatkan pantatnya ke arah datangnya suara Calonarang. Mendengar dan melihat ejekan Ki Lembutal, menyebabkan Calonarang menjadi naik darah, dan segera keluar dari persembunyiannya. Si burung Calonarang dengan secepat kilat terbang dan menyambar Ki Lembutal. Pada saat si burung terbang menyambar Ki Lembutal, ketika itu pula Empu Baradah membidikkan senjata pusaka Jagasatru dan menembakkannya ke arah sang burung. Si burung jelmaan Calonarang tersebut terkena tembakan senjata Jagasatru dan jatuh tersungkur ke tanah. Segera si burung mengambil wujud kembali menjadi manusia sosok Calonarang. Ratu Leak Calonarang yang sakti mandraguna tidak berdaya dengan kesaktian senjata pusaka Jagasatru Empu Baradah. Semua pasukan Balayuda Kediri segera mendekati Calonarang yang tidak berdaya dan kemudian Calonarang menghembuskan nafas terakhir di Setra Gandamayu. Dengan meninggalnya Calonarang maka bencana gerubuk, wabah yang melanda kerajaan Kediri bisa teratasi.